Babak 901, Kemarahan Changsun Wugong. Ini, Liu An tercengang sejenak, baru kemudian dia mengerti mengapa tetua agung itu kehilangan kesabaran. Ternyata dia telah kehilangan panduan pedangnya yang berharga. Tetua agung, apakah Anda meletakkannya di tempat yang salah? Tidak ada seorang pun yang mengunjungi perpustakaan dalam beberapa hari terakhir, apalagi pencuri. Tidak perlu mencarinya. Aku mengingatnya dengan jelas. Aku menaruhnya di sini setelah membacanya tadi malam. Tidak mungkin aku salah menaruhnya. Ini telah dicuri. Jika aku mengetahui siapa pelakunya, aku harus hancurkan menjadi beberapa bagian. Ada ribuan mayat. Wajah Changsun Wugong dipenuhi amarah. Segera bunyikan alarm dan kumpulkan semua orang di keluarga Changsun. Saya ingin mencari tahu siapa yang melakukannya. Dia buru-buru mengikuti permintaan Changsun Wugong tanpa penundaan. Anda harus tahu bahwa status sesepuh agung di keluarga Changsun ini tidak kalah dengan kepala keluarga. Segera alarm berbunyi. Ada aturan di keluarga Changsun bahwa selama keluarga membunyikan alarm, berarti sesuatu yang besar telah terjadi dan semua orang harus berkumpul di alun-alun. Tak lama kemudian, ratusan orang dari keluarga Changsun datang ke alun-alun. Hampir 100 dari mereka adalah keturunan langsung dari keluarga Changsun, dan yang lainnya adalah pejuang seperti pengawal sesepuh. Kepala keluarga, Sun Wenzi, sedang tidur siang di ruang kerjanya. Ketika dia mendengar alarm, dia bergegas keluar. Ketika dia melihat Liu An, dia bertanya, apa yang terjadi? Siapa yang menyuruhmu membunyikan alarm? Dia bukan seorang pejuang, dia memiliki rasa aman yang kuat tentang dirinya. Liu An dengan cepat berkata, Tuan, yang lebih tua meminta saya untuk menarikmu pulang. Cucu tertua Wenzi memandang cucu tertua Wugong, kakak kedua, apa yang terjadi? Saudaraku, pecahan pedang pembunuh 9 naga hilang. Changsun Wugong dengan singkat menjelaskan situasinya dan akhirnya berkata, saya baru saja membaca panduan pedang tadi malam, yang berarti buku itu tidak hilang dalam waktu yang lama dan manual pedang itu dicuri secara diam-diam dalam waktu yang singkat. Waktu, sangat mungkin ada pengkhianat di keluarga kita. Bagaimana ini mungkin? Rumah putra sulung kami dijaga ketat, dan orang luar tidak bisa masuk sama sekali, apalagi perpustakaan. Putra tertua Qiulanlah yang berbicara, dan dia melangkah maju. Paman kedua, mungkinkah buku itu diambil oleh anggota keluarga yang lain? Changsun Wugong berkata, ini tidak mungkin. Menurut aturan keluarga kami, buku di perpustakaan sama sekali tidak boleh dibawa pergi. Dibawa pergi. Selain itu, ini pembunuhan naga. Panduan pedang. Dan aku baru saja bertanya pada Liu An. Tidak ada yang memasuki perpustakaan sejak tadi malam. Ini aneh. Sebagai pemimpin keluarga saat ini, putra tertua Qiulan berbalik ratusan orang berteriak, siapa di antara kalian yang memasuki perpustakaan dari tadi malam sampai sekarang? Masing-masing dari ratusan orang ini menundukkan kepala dan tidak ada yang berbicara. Meskipun banyak orang tidak mengetahui apa yang terjadi, mereka tahu sesuatu yang serius sedang terjadi ketika mereka melihat ekspresi serius pada kepala keluarga dan para tetua yang agung. Setelah menunggu lama, tidak ada gerakan. Changsun Qiulan berpikir sejenak, lalu berbalik dan berkata, Paman kedua, menurutku kecil kemungkinan anggota keluarga kita melakukannya. Jika ada yang ingin mengetahui panduan pedang dari 9 pedang pembunuh naga, saya khawatir itu akan selesai sejak lama. Kami baru saja memulai, jadi kami tidak akan menundanya sampai sekarang. Bukankah itu orang dalam atau orang luar? An, apakah ada yang pernah mengunjungi keluarga Changsun kita baru-baru ini? Tetua, tidak ada tamu dalam 3 hari terakhir. Saat Anda datang berkunjung, Anda harus mengatakan bahwa Anda adalah orang luar. Pada titik ini, dia ragu-ragu. Ekspresi cucu tertua Wenzi menjadi gelap. Apa yang kamu lakukan, ibu mertua? Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Itu saja, seorang dokter datang ke keluarga pada siang hari ini. Dia adalah anak baptisnya wanita muda keempat. Dia di sini untuk merawat tuan muda tertua. Sekarang istirahatlah di ruang resepsi. Sebagai pengurus rumah tangga tua dari keluarga cucu tertua, Liu An secara alami mengetahui hubungan antara cucu tertua Dongju dan cucu tertua Wenzi.
Tapi sekarang aku terpaksa tidak punya pilihan selain mengatakannya dengan lantang. Cucu tertua Qiulan mengikuti dan berkata, "Ayah, paman kedua, nama pria itu adalah Ye Bufan, dan dia memang anak baptis dari saudara perempuan keempat. Menurutku dia pria yang baik, dan dia adalah seorang dokter yang ada di sini untuk merawat kakak laki-lakinya. Dia seharusnya tidak melakukan itu di rumah kita. Itu sesuatu." Changsun Li, sebagai keturunan generasi ketiga dari keluarga Changsun, tidak terlalu jauh dari sini mata orang ini tiba-tiba berbinar. Tepat setelah dia kembali, dia dihukum berat oleh Changsun Qiulan, dan dividen sebulan dipotong. Sekarang dia akhirnya menemukan kesempatan untuk membalas dendam. "Kakek, saya tahu anak laki-laki itu tidak lebih tua dari saya, hanya sekitar 20 tahun. Dia tidak memiliki keterampilan medis apapun meskipun dia telah mempelajarinya sejak dia masih kecil. Saya pikir dia di sini bukan untuk merawat pamannya, tetapi untuk mencuri sesuatu." Cucu tertua Wenzi menoleh untuk melihat cucu tertua Qiulan, "Begitukah? Ini, Xiaofan masih agak muda, tetapi saudara perempuan keempat berkata bahwa keterampilan medisnya memang sangat bagus." "Cukup. Anak laki-laki berusia 20 tahun, seberapa bagus keterampilan medismu?" Changsun Qiulan disela oleh Changsun Wugong sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. "Ayo pergi dan lihat sekarang. Kemungkinan besar anak ini yang mengambil panduan pedangku." Dia berbalik menghadap. Liu An berkata, "Di mana anak itu? Pimpin jalan." Changsun Qiulan berkata, "Ini tidak pantas. Lagi pula, saya di sini untuk merawat kakak laki-laki tertua saya." Petik 2. Sial, mari kita cari tahu lebih lanjut. Petik 2. Changsun Wugong awalnya dia sangat pemarah sehingga dia tidak bisa mendengarkan nasihat orang lain saat ini, jadi dia berjalan langsung menuju ruang tamu. Changsun Wenzi tidak berkata apa-apa dan mengikuti di belakangnya. Di belakangnya ada keturunan langsung dari keluarga Changsun. Totalnya ada puluhan orang, dan tentu saja ada Changsun Li di antara mereka. Orang ini sangat senang karena dia berani mencuri panduan pedang paman kedua. Dia ingin melihat bagaimana Ye Bufan meninggal. Dengan amarah Changsun Wugong, Ye Bufan pasti akan mati setelah masalah ini dikonfirmasi. Terserah dia kepada siapa, Changsun Dongju akan menyerahkan properti keluarga ketika saatnya tiba. Ye Bufan sudah menyadari bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di rumah Changsun, tapi itu tidak ada hubungannya dengan dia, jadi dia tetap di ruang tamu tanpa bergerak. Namun saat ini, pintu terbuka, dan sekelompok orang dari keluarga Changsun masuk dengan agresif dari luar. "Nama keluargaku adalah Ye, tolong serahkan panduan pedang paman keduaku secepat mungkin." Changsun Li adalah orang pertama yang bergegas maju mengambil kesempatan untuk membalas dendam. Di sisi lain, juga untuk menunjukkan kemampuan saya dalam mengenali orang di hadapan kepala keluarga dan para sesepuh. Cucu tertua Wugong maju selangkah dan berkata dengan ekspresi tegas, "Nak, kamu sangat berani. Kamu berani datang ke rumah cucu tertua kita untuk mencuri. Cepat serahkan panduan pedang, aku bisa mengampuni hidupmu, kalau tidak aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian." Ye Bufan mengerutkan kening. Sebagai seorang kultivator, dia sudah merasakan tekanan yang dibawa oleh seni bela diri Changsun. Menghadapi orang kuat di level Dzogchen surgawi, apalagi perlawanan, bahkan tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Prioritas utama sekarang adalah menjelaskan masalah ini dengan jelas. Dia memandang Changsun Qiulan, "Bibi Changsun, panduan pedang apa itu? Apakah ada kesalahpahaman di sini?" Petik 2. Xiaofan, sesuatu terjadi di rumah. Tampak malu, tapi masih berkata, "Pedoman pedang paman keduaku hilang. Sekarang kamu adalah satu-satunya orang luar di keluarga, jadi." "Oh, itu dia." Ye Bufan memiliki hati yang tidak mementingkan diri sendiri dan tidak mencuri pedang apapun manual, tentu saja dia tidak akan panik. "Bibi Changsun, saya belum pernah pindah ke sini, dan saya belum pernah melihat panduan pedang apapun. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat memeriksanya." Saat dia berbicara, dia membuka tangannya dan mengenakan kaos putih dan jeans hari ini. Dia bahkan tidak punya kantong yang lebih besar, apalagi tempat untuk menyembunyikan manual pedang. Bab 902, semua orang mendapatkan barang curian.
Sekarang semua orang menyadari masalah ini, dan mereka dapat yakin bahwa tidak ada panduan pedang yang tersembunyi padanya tanpa mengambil tindakan. Ada keheningan singkat, dan saat ini, IQ Chang Sun Li sepertinya langsung online. Apakah menurutmu kita semua bodoh? Karena kamu mencuri panduan pedang, kamu pasti menyembunyikannya di tempat lain, dan kamu tidak bisa menaruhnya di tubuhmu. Dia kembali ke cucu tertuanya Wenzi dan berkata, "Kakek, cari tempat ini dengan hati-hati, dan kamu pasti akan menemukannya." Panduan pedang. Chang Sun Wenzi mengangguk, "Silakan dan cari untukku." Setelah menerima perintah dari tuannya, para pelayan segera mulai mencari di ruang tamu. Chang Sun Li langsung berperang, tidak menyia-nyiakan detail apapun. Dia memutuskan hari ini untuk membunuh Ye Bufan. Waktu berlalu, dan semua orang menunggu hasil akhirnya. Aku menemukannya, akhirnya aku menemukannya. Saat itu, Chang Sun Li tiba-tiba tertawa. Dia memegang laci di tangannya dan membaliknya, memperlihatkan panduan pedang yang dimutilasi di bawahnya. Ekspresi Chang Sun Wugong berubah, dan dia mengulurkan tangannya yang besar, dan buku pedang itu terbang ke tangannya secara otomatis. Itu memang 9 pedang pembunuh naga milikku. Chang Sun Li berteriak dengan arogan, orang yang bernama Ye akan mendapatkan keduanya jarahan dan barang curian. Kali ini kamu apa lagi yang bisa kamu katakan? Pada saat ini, tubuh Ye Bufan tiba-tiba terasa dingin dan dia merasakan konspirasi yang kuat. Aku belum pernah melihat 9 pedang pembunuh naga sebelumnya, dan aku belum pernah meninggalkan ruangan ini. Panduan pedang jelas bukan milikku. Setelah saya datang ke sini, di bawah naungan kesadaran ilahi, pasti tidak ada seorang pun yang pernah ke ruangan ini. Ini berarti seseorang telah lama menempatkan panduan pedang ini di sini, menunggu untuk menjebaknya setelah dia tiba. Saya harus mengatakan bahwa langkah ini terlalu beracun. Menghadapi kungfu Chang Sun yang kejam dan semua orang di keluarga Chang Sun, dia bahkan tidak memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Begitu konspirasi semacam ini berhasil, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa itu akan menjadi pedang yang menembus hati. Saat ini, keringat dingin mengucur di keningnya sejak menerima warisan, tidak pernah ada momen sepenting sekarang. Meskipun dia memiliki semua jenis keterampilan, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Saat ini, pikirannya berputar, siapa yang ingin menyakitinya? Chang Sun Dongju. Ini benar-benar mustahil. Dia memiliki intuisi bahwa ibu baptisnya tidak akan pernah menyakitinya, dan itu tidak akan ada gunanya baginya. Chang Sun Li. Orang ini adalah bajingan yang berteriak gembira, tapi dia tidak terlihat seperti seseorang dengan IQ seperti itu. Chang Sun Wugong memegang buku pedoman pedang di tangannya, memancarkan aura pembunuh yang kuat dari sekujur tubuhnya. Anak muda, kamu bahkan berani mencuri barang-barang dari keluarga cucu tertua kita. Kemarilah dan matilah. Berkata cepat, paman kedua, meskipun anak ini telah mengambil buku panduan pedang, kejahatannya tidak akan menyebabkan kematian. Demi saudara perempuan keempat, biarkan dia diampuni kali ini. Tidak, dia harus mati hari ini. Panduan pedang ini adalah hal terpenting dalam seni bela diri Chang Sun. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa yang dia perhatikan adalah skala kebalikannya, dan Ye Bufan baru saja menyentuh skala kebalikannya hari ini. Di keluarga Chang Sun, begitu sesepuh marah, semua orang takut padanya. Pikiran Ye Bufan terlintas di benaknya. Menghadapi kungfu Chang Sun yang kuat, dia harus mencari kesempatan untuk bertahan hidup secepat mungkin. Kalau tidak, akan sangat tidak adil untuk mati di sini dalam keadaan linglung. Dengan tergesa-gesa, kesadarannya langsung memindai sisa buku 9 pedang pembunuh naga dan dengan jelas membaca isi di dalamnya. Nak, terima saja kematianmu. Aku akan memberimu kesempatan untuk mengambil tindakan. Kata Chang Sun Wugong dan perlahan mencabut pedang panjang dari punggungnya. Ye Bufan berteriak, tunggu sebentar, Senior Chang Sun, saya dapat membuktikan bahwa panduan pedang ini bukan milik saya. Setiap orang yang bermarga Ye telah mendapatkan barang curian, jadi apa yang ingin kamu bantah? Saat itu, ibu baptismu yang mencuri orang, dan sekarang kamu, anak baptisnya, yang mencuri buku pedoman pedang keluarga kami. Kalian berdua adalah benar-benar ibu dan anak yang baik. Orang ini diusir tadi malam, dan Komandan Kompi Sun Dongju juga menjadi kesal.
Pada saat ini, di bawah kegembiraan yang luar biasa, dia begitu sombong sehingga dia bahkan mengucapkan kata-kata seperti itu. Setelah dia mengatakan ini, semua orang yang hadir segera mengubah ekspresi mereka. Bagaimanapun, Chang Sun Dongju juga merupakan putri kandung Chang Sun Wensi. Mendengar pihak lain menghina ibu baptisnya, Ye Bufan tiba-tiba menjadi marah dan berkata dengan tatapan tegas, "Jika kamu berani menghina ibuku, kamu harus membayar harganya." Chang Sun Li sepertinya tidak menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah dan dia menjadi sombong lagi. Tertawa, kamu sudah akan mati, dan kamu masih berani mengancamku. Aku ingin melihat bagaimana kamu membuatku membayar harganya, putra sulung. Semua orang berkata, beri saya kesempatan, saya dapat membuktikan bahwa saya tidak mendapatkan panduan pedang. Kali ini Chang Sun Wenzi berbicara, baiklah, anak muda, saya akan memberi Anda kesempatan, beritahu saya bagaimana Anda bisa membuktikannya dirimu sendiri. Petik 2. Dia adalah kepala keluarga Chang Sun, dan dia menepati janjinya. Tentu saja, tidak ada orang lain yang akan mengatakan apapun setelah kata-kata ini diucapkan. Di saat yang sama, orang lain juga membangkitkan rasa ingin tahu. Terlepas dari apakah panduan pedang itu diambil oleh Ye Bufan atau tidak, mengingat situasi saat ini, saya khawatir melompat ke Sungai Kuning tidak akan bisa membersihkannya. Bagaimana pemuda ini akan membuktikan dirinya. Terima kasih, Tuan Chang Sun. Ye Bufan diam-diam menghela nafas lega. Apakah kamu punya kertas dan pena? Tolong beri saya satu. Chang Sun Wenzi melambaikan tangannya, pergi dan ambil kertas dan pena. Setelah dia selesai berbicara, Liu An segera berbalik dan berjalan keluar, dengan cepat memegang pena dan setumpuk kertas A4. Ye Bufan mengambil pena dan kertas, dan mata semua orang terfokus padanya, bertanya-tanya apa gunanya memegang pena dan kertas saat ini. Dia mengabaikan yang lain, mengambil pena dan kertas dan mulai menggambar di atas meja. Kecepatan lukisannya sangat cepat, dan dalam sekejap seorang pria yang memegang pedang panjang muncul di atas kertas. Banyak orang yang bingung dan tidak tahu apa yang dilakukannya. Apakah Anda pikir Anda bisa membuktikannya sendiri hanya dengan menggambar? Chang Sun Wugong dan beberapa anggota keluarga Chang Sun lainnya kaget saat melihat lukisan ini, karena yang dilukis Ye Bufan tak lain adalah jurus pertama 9 pedang pembunuh naga. Kemudian kuasnya berlanjut tanpa henti, dan dia menggambar gaya kedua dan ketiga satu demi satu. Chang Sun Wugong mengerutkan kening, wah, saya tidak menyangka Anda memiliki kemampuan untuk menulis panduan pedang keluarga kami begitu cepat. Tapi ini tidak dapat membuktikan apapun, itu hanya membuktikan bahwa Anda mencurinya. Baru setelah itu dia mengerti apa yang digambar Ye Bufan, dan berteriak, kamu benar-benar bodoh, bermarga Ye. Kamu memberikan bukti kejahatanmu sendiri. Ye Bufan mengabaikan kedua orang ini sama sekali, mengambil selembar kertas lagi, dan melanjutkan mulai melukis. Chang Sun Li berteriak, kamu bermarga Ye, kamu tidak tahu apakah harus hidup atau mati, mohon berlutut dan memohon ampun. Tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak lukisan yang kamu gambar. Diam. Tiba-tiba dia dihentikan oleh Chang Sun Wugong dengan suara tegas. Kakek kedua, aku. Chang Sun Li terkejut. Saat hendak mengatakan sesuatu, dia melihat Chang Sun Wugong tidak memandangnya sama sekali, dan matanya tertuju pada lukisan yang ditulis oleh Ye Bufan. Dan dia tampak bersemangat, seolah-olah dia baru saja melihat harta karun yang langka. Untuk sesaat, dia terlihat bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Segera Ye Bufan selesai melukis lukisan keempat dan melemparkannya ke depan Chang Sun Wugong. Senior Chang Sun, bagaimana menurutmu? Bisakah kamu membuktikan aku tidak bersalah? Bab 903 Pedang Keempat. Nak, kenapa kamu berbicara dengan kakek keduaku? Lebih hormat. Chang Sun Li dengan marah memarahi Ye Bufan. Awalnya, dia ingin menyanjung Chang Sun Wugong, tapi dia ditendang ke samping tepat di tengah kata-katanya. Pedang keempat, ini benar-benar pedang keempat. Chang Sun Wugong menendang Chang Sun Li dan mengambil lukisan di atas meja dengan penuh semangat. Orang-orang di sekitar pun bingung. Mungkinkah yang digambar pemuda ini adalah versi lengkap dari sisa skor? Tapi bagaimana mungkin?
Bukankah 9 pedang pembunuh naga adalah keterampilan rahasia yang diwarisi dari keluarga Changsun? Bagaimana dia tahu tentang pedang keempat? Pantas saja dia mengatakan bahwa dia bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Dia bahkan mengetahui pedang keempat dengan jelas, jadi tidak perlu mencuri sisa bukunya. Changsun Li tertegun sampai ditendang. Dia tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Kakek kedua, apakah kamu salah? Bagaimana orang ini bisa mengetahui pedang keempat? Dia pasti membodohimu dengan coretannya. Hal terakhir yang ingin dia terima adalah fakta ini curi panduan pedang ini. Ya, maka semua usahamu akan sia-sia. Diam? Apakah kamu tidak cukup malu? Kali ini adalah cucu tertua Wenzi yang berbicara. Dia menatap cucunya dengan mata dingin, matanya penuh ketidakpuasan. Meskipun dia tidak memahami ilmu pedang, dia melihat semuanya dengan jelas. Alasan mengapa dia menghunus 3 pedang pertama secara berurutan adalah untuk membuktikan bahwa pedang keempat itu nyata. Terlebih lagi, Changsun Wugong telah mempelajari panduan pedang selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia tidak bisa membedakan apakah itu benar atau salah. Jika Ye Bufan benar-benar menghabiskan uangnya, saudara kedua pasti sudah marah sekarang. Melihat kemarahan pemimpin keluarga, Changsun Li menyadari kesalahannya dan segera menutup mulutnya. Tidak, itu saja. Saya mengerti segalanya. Changsun Wugong sedang memegang pedang keempat di tangannya, ekspresinya bersemangat, seolah-olah dia gila, dan dia tampak ingin segera mempraktikannya. Kakak kedua, jangan khawatir, mari kita perjelas dulu masalahnya. Setelah mendengar perkataan Changsun Wenzi, Changsun Wugong kembali sadar dan dengan enggan meletakkan selembar kertas di atas meja. Adikku, izinkan aku bertanya padamu, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang 9 pedang pembunuh naga? Dia tampak gugup dan penuh harap saat dia berbicara. Semua orang di keluarga cucu tertua diam-diam mengerutkan kening. Orang tua ini adalah yang tertua di keluarga cucu tertua. Sekarang dia benar-benar memanggilnya, adik laki-laki. Namun, Changsun Wugong hanya memperhatikan rangkaian ilmu pedang ini, jadi bagaimana dia bisa mempertimbangkan hal-hal ini? Saya merasa karena pemuda ini dapat membunuh naga dengan 9 pedang, dia cukup memenuhi syarat untuk mendiskusikan persahabatan dengan teman-temannya. Semua orang tahu, Ye Bufan berkata dengan tenang. Benarkah? Kamu sebenarnya tahu segalanya. Dari mana kamu mendapatkannya? Jenggot Changsun Wugong melonjak kegirangan. Saat itu, tuanku sedang berlatih kedokteran dan menyelamatkan nyawa seorang pendekar pedang. Pria itu memberikan set 9 pedang pembunuh naga ini kepada tuanku sebagai biaya pengobatan. Ye Bufan mengeluarkan tuannya yang tidak berdasar lagi, tapi ini adalah sebuah kesalahan. Tidak semuanya palsu. Alasan kenapa dia bisa menghunus 9 pedang pembunuh naga sepenuhnya berasal dari warisan sekolah kedokteran kuno. Pada saat itu, memang ada seorang pendekar pedang yang meminta pengobatan dari sekolah kedokteran kuno dan membayar ilmu pedang ini sebagai biaya pengobatan. Dia baru saja mendengar nama 9 pedang pembunuh naga dan memeriksanya dengan kesadaran spiritualnya. Dia yakin itu persis sama dengan yang diturunkan oleh sekolah kedokteran kuno, jadi dia berpikir untuk menggunakan metode ini untuk membersihkannya, namanya. Jadi begitu, sungguh hebat. Changsun Wugong tidak meragukan kata-katanya dan berkata dengan penuh semangat, adik, bisakah kamu memberiku semua panduan pedang dari 9 pedang pembunuh naga? Petik 2. Setelah ditolak, Changsun Wugong menggaruk kepalanya dan menggaruk kepalanya dengan cemas. Wah, adik, selama kamu menarik 9 pedang pembunuh naga kepadaku, aku akan menyetujui syarat apapun. Ye Bufan tersenyum ringan. Sekarang inisiatif ada di tangannya sendiri, dia tidak perlu lagi khawatir. Keluarga putra sulungmu baru saja menjebakku karena mencuri panduan pedang, dan sekarang kamu ingin aku menggambar versi lengkapnya untukmu. Bukankah itu terlalu berlebihan? Ini, seni bela diri cucu tertua akhirnya datang kembali ke akal sehatnya. Dia sangat bersemangat sekarang. Cucu tertua Wenzi melangkah maju dan berkata, Dr. Ye, memang keluarga cucu tertua kami yang baru saja bersalah. Kami meminta maaf kepada Anda di sini. Setelah mengatakan itu, dia membungkuk dalam-dalam kepada Ye Bufan untuk menyampaikan permintaan maafnya.
Saat ini, semua orang di sekitar terkejut. Ini adalah kepala keluarga Changsun, yang merupakan orang teratas di ibu kota kekaisaran. Kakek, kamu tidak perlu meminta maaf padanya, tangkap saja dia dan lihat apakah dia berani tidak menyerahkan panduan pedang. Changsun Li merasa marah dan kejam saat melihat Ye Bufan diperlakukan begitu sopan, dan dia teriak lagi. Namun, pemikirannya mewakili banyak orang di keluarga Changsun. Karena pemuda ini mengetahui semua teknik pedang pembunuh naga, mengapa tidak memaksanya untuk menyerahkan panduan pedang? Ye Bufan tersenyum dingin, ya, kalau begitu aku pasti akan menyerahkan panduan pedang untuk menyelamatkan hidupku. Senyuman muncul di wajah Changsun Li, seolah dia bangga dengan metode yang dia temukan. Tetapi saya mendengar Ye Bufan terus berkata, tetapi setiap pedang dari 9 pedang pembunuh naga memiliki rumus pedang. Apakah Anda yakin rumus pedang yang saya katakan itu benar? Selama saya mengucapkan satu atau dua kata yang salah, praktisi akan melakukannya bukan hanya tidak akan ada prestasi, saya khawatir Anda akan menjadi gila. Apakah Anda yakin ingin mengambil risiko ini? Ini. Changsun Li benar-benar tercengang. Bahkan jika dia seorang playboy, dia tahu apa yang terjadi. Seni bela diri Changsun diperuntukkan bagi keluarga Changsun. Jika sesepuh agung menjadi gila, maka keluarga Changsun akan kehilangan satu-satunya guru Dzogchen tingkat surga. Konsekuensinya sangat serius sehingga orang bodoh pun dapat membayangkannya. Yang lain tiba-tiba menyadari bahwa tak heran putra sulung Wenzi membungkuk dan meminta maaf. Ternyata kepala keluarga sudah memikirkan hal tersebut. Kamu bajingan, keluar dari sini, jangan bicara omong kosong di sini. Changsun Wugong menendang Changsun Li pergi, lalu berkata kepada Ye Bufan, adik, jangan dengarkan omong kosongnya, bagaimana bisa kita bisa. Keluarga Changsun melakukan hal seperti itu. Selama Anda memberi saya 9 pedang pembunuh naga, kami akan menyetujui persyaratan apapun. Sebagai kepala keluarga, Changsun Wenzi secara alami memiliki visi yang jauh melampaui orang biasa, dan dia juga menyadari pentingnya panduan pedang ini bagi keluarga. Jika saudara laki-laki kedua mempelajari versi lengkap dari ilmu pedang ini, dia mungkin akan menjadi master nomor 1 di ibu kota kekaisaran, dan keluarga putra tertua akan sangat diperkuat pada saat itu. Dr. Ye, selama Anda bisa mengajarkan ilmu pedang kepada keluarga Changsun kami akan melakukan yang terbaik apapun kondisinya. Oke, karena keluarga Changsun sangat tulus, tidak ada salahnya saya menyerahkannya manual pedang. Tidak masalah saya memiliki 2 syarat. Changsun Wugong berkata dengan tergesa-gesa, adik, kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau, jangan katakan kedua syarat itu 20 atau 200, kami setuju. Ye Bufan menoleh untuk melihat di Changsun Li di sebelahnya. Ibu baptis adalah orang tua yang paling saya hormati, tetapi Anda baru saja menghina saya dengan mulut kotor. Apakah Anda masih ingat bahwa saya mengatakan bahwa Anda harus membayar harganya? Ini, Changsun Li tiba-tiba menjadi pucat dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tadi, kupikir Ye Bufan pasti akan mati, dan berpikir bahwa dia akan bisa membalas dendam, tapi dia tidak pernah menyangka pihak lain akan membalikkan keadaan dengan cara ini. Sekarang dia sepertinya sudah menebak apa kondisi pihak lain. Itu membuat diri Anda sendiri yang menanggung akibatnya. Mengingat betapa Changsun Wenzi dan Changsun Wugong sangat mementingkan ilmu pedang, bisa dibayangkan nasibnya. Bab 904, diusir dari rumah. Ye Bufan berkata, Tuan Zhangsun, Anda pasti sudah tahu apa kondisi pertama saya. Saya salah, Dr. Ye, saya benar-benar salah. Mohon maafkan saya kali ini, saya pasti tidak akan berani melakukannya lagi di masa depan. Petik 2. Changsun Li bukanlah orang yang tangguh pada awalnya, jadi dia segera menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya, berharap bisa melewati rintangan ini. Apakah ada gunanya mengakui kesalahanmu? Jika demikian, apa yang perlu dilakukan polisi? Ekspresi Ye Bufan dingin. Jika orang ini hanya memprovokasi dia, akan lebih mudah untuk mengatakan sesuatu, tetapi dia menghina cucu tertua Dongju. Changsun Wenzi memandang Changsun Li, matanya penuh rasa jijik. Ia melahirkan 2 orang putra dan 2 putri, dan yang lainnya baik-baik saja. Namun, cucu tertua kedua, Lian,
adalah seorang playboy memalukan bagi keluarga cucu tertua. Kemarilah, tampar Changsun Li 50 kali, lalu usir keluarga Changsun. Begitu Changsun Wenzi selesai berbicara, seseorang segera datang untuk mengeksekusinya. Semua orang di keluarga Changsun kaget. Mereka semua menyadari bahwa kepala keluarga akan menghukum Changsun Li, tapi mereka tidak menyangka hukumannya akan seberat itu. Memiliki telapak tangan 50 memang hal kecil, namun mengusir langsung keluarga cucu tertua adalah hal besar. Ini sama saja dengan langsung memutus harapannya seumur hidup. Kakek, bukan, aku cucumu. Changsun Li tercengang. Dia telah bodoh dan bodoh selama bertahun-tahun, dan tidak tahu apa-apa selain pesta pora. Begitu Anda meninggalkan pohon besar keluarga Changsun, Anda tidak tahu bagaimana cara bertahan hidup. Dia berlutut sambil menjatuhkan diri, menangis dengan ingus dan air mata, berharap bisa memohon pengampunan dari kakeknya. Dia tidak tahu bahwa semakin dia berperilaku seperti ini, dia menjadi semakin muak dengan cucu tertua Wenzi. Kata-kata yang baru saja dia hina terhadap cucu tertua Dongju telah membuat lelaki tua itu sangat tidak puas, jadi dia dihukum dengan sangat berat. Lihatlah pemuda di seberangnya, usianya baru sekitar 20 tahun, namun ia begitu luar biasa, namun cucunya tidak ada bedanya dengan seorang pecundang. Dia melambaikan tangannya, seret aku keluar dengan cepat. Dua pelayan melangkah maju, meraih Changsun Li dan menyeretnya keluar. Ayah, dia masih anak-anak, tolong biarkan dia pergi kali ini. Yang berbicara adalah Changsun Lian, lagi pula Changsun Li juga anaknya, jadi dia segera berlari memohon ampun. Berhentilah bicara omong kosong, jika kamu mengatakan satu hal lagi, aku akan mengeluarkanmu dari keluarga cucu tertua. Kata cucu tertua Wenzi dengan suara tegas. Aku. Changsun Lian segera menutup mulutnya, dia tidak mampu seperti Changsun Dongju, begitu mereka meninggalkan rumah Changsun, ayah dan anak itu hanya bisa pergi mengemis makanan bersama. Changsun Wenzi berbalik dan berkata, Dr. Ye, apakah Anda puas dengan hukuman ini? Keluarga Changsun memiliki aturan keluarga yang ketat. Ye Bufan mengangguk, sangat puas dengan hasilnya. Changsun Wugong berkata dengan cepat, adik, segera beritahu saya kondisi kedua Anda. Setelah dia mengatakan ini, mata semua orang terfokus pada Ye Bufan, bertanya-tanya permintaan seperti apa yang akan dibuat pemuda ini. Apakah singa meminta uang, atau mengajukan syarat lain? Permintaan kedua saya adalah agar kepala keluarga meminta maaf secara terbuka kepada ibu baptis saya dan mengundangnya kembali ke keluarga cucu tertua. Bagaimana pemuda ini bisa mengajukan permintaan seperti itu? Semua orang membuka mulut karena terkejut. Tidak ada yang mengira Ye Bufan akan membuat kondisi seperti itu. Tak ingin ketenaran atau kekayaan, ia justru meminta cucu tertua Wenzi untuk meminta maaf kepada cucu tertua Dongju dan mengajaknya pulang. Tahukah Anda bahwa yang terpenting bagi kepala keluarga adalah wajah? Bagaimana dia bisa menyetujui permintaan seperti itu? Benar saja, setelah mendengar kondisi Ye Bufan, ekspresi Changsun Wenzi langsung menjadi gelap. Tidak, semua kondisi lain dapat diterima, tapi yang ini tidak. Ye Bufan berkata, mengapa? Bukankah keluarga Changsun menginginkan pembunuhan 9 naga pedang? Petik 2. 9 pedang pembunuh naga itu penting, tapi bukannya tanpa inti. Nada suara Changsun Wenzi sangat tegas, dan Changsun Wugong membuka mulutnya, tapi akhirnya tidak berkata apa-apa. Meskipun dia benar-benar menginginkan panduan pedang dari 9 pedang pembunuh naga, kakak laki-laki tertua adalah kepala keluarga, dan tidak ada orang lain yang bisa menolak apa yang dia katakan. Ye Bufan mengerutkan kening. Tampaknya tidak mudah bagi ibu baptisnya untuk kembali ke rumah cucu tertuanya dengan cara yang mulia. Karena kepala keluarga Changsun tidak setuju, berarti berat badan saya kurang. Dalam hal ini, saya akan menambahkan satu lagi untuk membantu Anda menyembuhkan Changsun Changsong. Bahwa Changsun Changsong mempunyai sikap negatif terhadap kepentingan keluarga Changsun. Alasan mengapa cucu tertua Wenzi masih memegang posisi kepala keluarga saat ini bukan karena dia tidak ingin mengambil alih, tetapi karena dia tidak memiliki penerus yang cocok. Setelah Changsun Changsong sembuh, hal itu akan memberikan arti yang luar biasa bagi keluarga Changsun. Benar saja, setelah mengatakan ini, ekspresi Changsun Wenzi berubah.
apakah kamu yakin bisa menyembuhkan Chang Song? Tidak banyak penyakit di dunia yang tidak bisa saya obati. Ye Bufan sangat percaya diri, ayo lakukan ini. Mari kita bertaruh, jika saya menyembuhkan Chang Song, maka Anda menyetujui kondisi saya. Jika tidak, saya akan memberikan Anda panduan pedang 9 pedang pembunuh naga. Petik 2. Oke, kali ini Chang Sun Wenzong akan disembuhkan meskipun wajah itu penting, masa depan keluarga Chang Sun bahkan lebih penting. Bagaimanapun, cucu tertua Chang Song adalah putra kesayangannya dan pewaris paling cocok sebagai kepala keluarga. Setuju. Senyuman muncul di wajah Ye Bufan. Dia 99% yakin bisa menyembuhkan Chang Song, yang bisa dianggap membantu ibu baptisnya menyelesaikan tugas yang ada di pikirannya. Adapun 9 pedang pembunuh naga, ada banyak ilmu pedang tingkat ini dalam warisan sekte medis kuno, jadi dia tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Kalau begitu, Dr. Ye, silakan ikut dengan saya. Chang Sun Wenzi secara pribadi memimpin jalan menuju sebuah villa dan bangunan kecil di sebelahnya. Anggota keluarga Chang Sun lainnya juga bubar, hanya Chang Sun Wugong dan Chang Sun Qiulan yang mengikuti, dan Ye Bufan serta 4 orang lainnya datang ke kamar tidur Chang Song. Di dalam kamar, seorang pria parubaya berusia sekitar 50 tahun sedang duduk di tempat tidur, dia baru saja bangun tidur dan matanya kabur. Secara penampilan, Chang Song sangat mirip dengan Chang Sun Dongju. Meski berusia parubaya, hal itu tidak mempengaruhi ketampanannya sama sekali. Sayangnya kini matanya terobsesi dan wajahnya penuh demensia. Ayah peluk, ayah peluk. Setelah melihat cucu tertua Wenzi, cucu tertua Chang Song langsung menunjukkan senyuman kekanak-kanakan dan membuka tangannya untuk dipeluk. Tindakan ini akan sangat lucu jika dilakukan oleh seorang anak kecil, namun akan menyedihkan jika dilakukan oleh orang parubaya yang sudah dewasa. Ada raut kesakitan di mata putra sulung Wenzi. Putra yang semula menaruh harapan besar ternyata seperti ini. Dokter, Ye, mohon maaf. Ye Bufan mengangguk, berjalan ke tempat tidur, dan memeriksa denyut nadi Chang Song. Saudaraku, siapa kamu? Mengapa kamu menyentuh tanganku? Chang Song sangat bingung dengan perilakunya, tetapi tidak melawan. Chang Sun Wenzi berkata, Songer, baiklah, ini dokter, di sini untuk merawatmu. Oh, Songer tahu, Songer adalah yang terbaik. Setelah Chang Song selesai berbicara, dia duduk di sana dengan patuh, terlihat sangat kooperatif. Ye Bufan merasakan denyut nadinya, sedikit mengernyit, dan kemudian mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan kesadarannya. Tiba-tiba, matanya tertuju pada liontin giok di dada Chang Song, lalu dia mengulurkan tangan untuk mengangkatnya dan memeriksanya dengan cermat. Saudaraku, apakah menurutmu liontin giok milikku ini terlihat bagus? Kelihatannya bagus. Ini bagus sekali. Ye Bufan mengangguk kagum. Pengerjaan liontin giok ini sebenarnya sangat kasar, namun bahannya adalah giok jiwa yang sangat langka. Chang Sun Wenzi bertanya, Dr. Ye, apakah ada yang salah dengan batu giok ini? Bab 905 Seseorang mengirim bunga. Bukan apa-apa, menurutku itu hal yang baik. Ye Bufan berkata dengan santai, dari mana asal liontin giok ini? Ketika Songer berusia 1 tahun, seorang biksu tua datang untuk meramal nasibnya, mengatakan itu Songer ditakdirkan untuk mengalami bencana. Mengenakan liontin giok ini dapat membantu kita selamat dari bencana ini. Chang Sun Wenzi menghela nafas, sejak itu, Songer telah memakai liontin giok ini setiap hari, tapi sayang sekali dia tetap saja berakhir, seperti ini. Ye Bufan berkata, mungkin. Biksu itu benar. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka dapat membantunya melewati bencana, tetapi mereka tidak mengatakan berapa lama waktu yang dibutuhkan tuan muda agar menjadi lebih baik. Chang Sun Wenzi mengangguk, saya harap begitu. Pada saat ini, Chang Sun Qiulan bertanya dengan prihatin, Xiao Fan, bagaimana penyakit kakak laki-laki saya? Chang Sun Wenzi tidak berbicara, tetapi matanya menunjukkan ekspresi yang sangat ekstrim. Terlihat penuh harap, jelas ingin mendapatkan jawaban yang memuaskan. Dia tidak sakit, tapi telah dimanipulasi. Ye Bufan akhirnya memberikan diagnosisnya. Dimanipulasi. Apa maksudmu? Mungkinkah diracuni?
Ini tidak mungkin. Kami telah melakukan berbagai tes dan tidak ada tanda-tanda keracunan. Changsun Wenzi menunjukkan ekspresi heran. Ye Bufan berkata, itu tidak keracunan, jadi tidak ada gunanya kamu memeriksanya. Apa maksudnya? Changsun Qiulan bertanya. Itu adalah teknik Xuanmen yang sangat langka. Seseorang memiliki 3 jiwa dan 7 jiwa, tetapi pihak lain tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk secara langsung mengambil jiwa tuan muda tertua. Karena itulah dia tiba-tiba menjadi bodoh, dan tidak bisa diperiksa. Ada pertanyaan. Ini, Changsun Wenzi dan yang lainnya terlihat kaget, namun setelah dipikir-pikir, sepertinya pernyataan ini masuk akal dan sepenuhnya sesuai dengan proses penyakit Changsun Changsong. Dr. Ye, adakah yang bisa Anda lakukan? Changsun Qiulan bertanya penuh harap. Ada caranya, tapi itu sangat merepotkan. Cucu tertua Wenzi langsung sangat gembira, selama masih ada jalan, tidak apa-apa. Jika kita perlu mencari ahli untuk apapun, tanyakan saja pada dokter bertahun-tahun, keluarga cucu tertua mereka mengundang dokter-dokter ternama, belum lagi meminumnya. Ada rencana pengobatannya, tapi penyebabnya tidak bisa ditemukan. Hanya ada satu cara, yaitu membantu tuan muda tertua menyusun kembali jiwa spiritualnya. Zhang Sun Wugong bertanya, apa yang harus kita lakukan? Ini dibagi menjadi 2 langkah. Sekarang saya akan membantu tuan muda tertua menstabilkan jiwanya. Setelah 2 hari, saya akan mulai menyiapkan altar, membantunya memanggil jiwanya, dan kemudian dia dapat pulih seperti sebelumnya. Changsun Wenzi bertanya, Dr. Ye, apa yang perlu kita lakukan? Membuka sebuah altar membutuhkan banyak barang, banyak di antaranya sangat berharga, dan dapat dikumpulkan dalam waktu singkat. Itu tidak mudah, keluarga Changsun perlu mempersiapkan semua ini. Changsun Wenzi berkata tanpa ragu, tidak masalah. Katakan saja, kami apa yang Anda butuhkan, dan kami akan melakukan yang terbaik. Ye Bufan mengambil pena dan kertas di atas meja dan menulis. Dia membuat daftar, persiapkan saja sesuai dengan daftar ini, dan kumpulkan barang-barangnya dalam 2 hari. Anda akan melakukannya juga membutuhkan beberapa batu energi. Semakin banyak, semakin baik, dan semakin tinggi kualitasnya, semakin baik. Faktanya, membuka altar tidak membutuhkan energi sama sekali. Batu, tapi Ye Bufan membutuhkan ini sekarang. Dia sangat membutuhkan peningkatan budidayanya, jadi semakin banyak batu spiritual yang dia miliki, semakin baik. Keluarga Changsun adalah keluarga kelas 1 di ibu kota kekaisaran. Mereka ingin melihat apakah mereka dapat mengumpulkan beberapa batu spiritual dengan kekuatan mereka, dan memperlakukannya sebagai biaya pengobatan untuk perawatan Changsun Changsong. Changsun Qiulan melihat daftarnya dan berkata, saya akan menyiapkan ini. Saya akan menyiapkannya dalam 2 hari. Ye Bufan mengambil pena dan kertas lagi dan mulai menggambar lagi, segera menyelesaikan sisanya 9 pedang pembunuh naga ke-6 pedang telah terhunus dan teknik pedang telah diselesaikan. Senior Changsun, ini adalah panduan pedang untuk 9 pedang pembunuh naga. Ambillah. Bagus sekali, ini sangat bagus. Changsun Wugong mengambil panduan pedang itu dengan gembira dan membacanya sebentar. Adik, kamu baru saja memberikannya kepadaku. Iya, percuma saja aku menyimpan benda ini. Aku akan memberikannya pada cucu senior saja. Petik 2. Bagus, adik, kamu akan menjadi temanku mulai sekarang. Urusanmu adalah urusanku. Jika seseorang datang mengganggumu panggil saja aku. Changsun Wugong menatap Changsun Wenzi lagi, saudaraku, aku akan mundur. Setelah mengatakan itu, dia segera meninggalkan ruangan tanpa menunggu jawaban. Orang-orang dari keluarga Changsun tidak terkejut dengan hal ini. Changsun selalu menjadi seorang fanatik seni bela diri. Tiba-tiba dia mendapatkan panduan pedang yang lengkap. Akan aneh jika dia tidak mengasingkan diri untuk sementara waktu-waktu yang singkat. Ye Bufan berkata kepada cucu tertua dan Wenzi, sekarang saya ingin membantu guru tertua menstabilkan 3 jiwa dan 6 jiwa yang tersisa. Mohon menjauh dan jangan biarkan siapapun mengganggu Anda. Akan biarkan orang menjaga tempat ini. Changsun Wenzi segera setuju dan meninggalkan ruangan bersama Changsun Qiuju. Pada saat yang sama, dia secara pribadi mengambil alih dan memimpin tuan dari keluarga Changsun untuk menjaga tempat itu,
dan tidak ada yang boleh mengganggunya. Kali ini, butuh 2 jam penuh sebelum Ye Bufan membuka pintu dan keluar dengan ekspresi lelah di wajahnya. Dokter Ye, apa kabar? Changsun Wenzi bertanya dengan prihatin. Lumayan, langkah pertama sudah selesai. Tapi ini baru pondasinya. Yang terpenting adalah menyusun kembali jiwa spiritualnya. Jika berhasil, Tuan Muda akan bisa kembali ke keadaan semula. Jika gagal untuk sukses, hidup ini mungkin akan berakhir. Hal-hal yang ada dalam daftar cepat dan persiapkan, saya akan memilih lokasi yang cocok untuk mendirikan altar besok. Setelah menjelaskan kepada kedua orang itu, Ye Bufan meninggalkan rumah cucu tertua, dan cucu tertua. Wenzi dan cucu tertua Qiulan memasuki ruangan itu lagi. Ayah, peluk. Melihat mereka memasuki pintu, Changsun Changsong kembali menunjukkan senyuman naif, tidak berbeda dari sebelumnya. Ayah, menurutmu seberapa dapat dipercaya Dr. Ye? Changsun Qiulan berkata sambil memegang daftar di tangannya, barang-barang di sini semuanya berharga, dan beberapa di antaranya adalah harta langka, dia tidak akan mengambil kesempatan ini, untuk menipu kita lagi. Kan? Saya yakin jika pemuda ini rakus akan uang, dia tidak akan memberikan panduan pedang 9 pedang naga kepada saudara kedua lebih awal. Jadi Anda tidak perlu ragu, cepat dan ikuti saja. Katanya untuk bersiap, apakah kakak tertuamu bisa sembuh tergantung saat ini. Changsun Wenzi telah membawa putranya untuk berobat berkali-kali selama bertahun-tahun, tetapi tanpa hasil apapun. Sekarang inilah satu-satunya harapannya. Aku tahu, ayah, aku akan segera bersiap sekarang. Setelah putra sulung Qiulan selesai berbicara, dia meninggalkan ruangan. Putra sulung Wenzi menepuk bahu putra sulung Changsong, nak, kuharap kamu bisa pulih sebelum ini. Keluarga cucu tertua masih mengandalkanmu. Setelah itu, dia menghela nafas dan pergi dari sini. Setelah mereka menutup pintu, senyuman polos di wajah Changsun Changsong menghilang dalam sekejap, dan malah menampakkan ekspresi dingin. Ye Bufan meninggalkan rumah cucu tertua, memanggil cucu tertua Dongju, menjelaskan situasinya secara singkat, dan kemudian kembali ke klinik medis kuno. Begitu dia memasuki pintu, aroma bunga yang menyengat menusuk hidungnya, dan kemudian dia melihat bahwa pusat medis dipenuhi dengan bunga mawar. Mawar merah, mawar kuning, mawar biru, mawar putih, semua jenis bunga, seperti pameran bunga mawar. Bos, apakah kamu kembali? Liu Yun menyapanya dengan senyuman di wajahnya. Ye Bufan mengangguk, apa, kamu sedang jatuh cinta? Berapa banyak anak laki-laki yang mengejarmu? Aku telah mengirimimu begitu banyak mawar. Bos, ini bukan untukku. Ini bukan untukmu, masih untuk saya. Anda hanya ingin mencari pacar, jadi tidak ada yang perlu dipermalukan. Rumah sakit kami tidak melarang karyawan untuk berkencan. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, ekspresi aneh muncul di wajah Liu Yun. Tersenyumlah, bos, kamu benar, bunga ini hanya untukmu. Bab 906, buktikan padaku. Apa, kamu memberikannya padaku? Ye Bufan sedikit terkejut, apakah Ru Yue ada di sini? Lalu dia menggelengkan kepalanya lagi, menolak jawaban di dalam hatinya. Meskipun dia dan Su Ru Yue sekarang berhubungan baik, pihak lain baru saja mengadakan pemakaman ibunya dan begitu sibuk bekerja di Su Group sehingga dia tidak punya waktu untuk memberikan bunga padanya. Bukan Nona Su, coba tebak siapa? Senyuman licik muncul di wajah Liu Yun. Aku tidak bisa menebaknya, katakan saja padaku. Ye Bufan benar-benar tidak bisa memikirkan siapa orang itu. Sima Wei berkata beberapa hari yang lalu bahwa dia ada di tempat lain dan mungkin tidak akan kembali secepat ini. Selain dia dan Su Ru Yue, aku tidak bisa memikirkan wanita lain di ibu kota kekaisaran yang memiliki hubungan dengannya. Itu diberikan kepadamu oleh Dong Fang Renji. Setelah Liu Yun selesai berbicara, dia memandang Ye Bufan dengan licik, menunggu untuk melihat reaksinya. Mendengar jawaban ini, Ye Bufan terkejut sesaat. Seolah-olah ada 10.000 kuda lumpur rumput berlari di dalam hatinya, dan mereka sedang bersenang-senang. Sial, apa yang dilakukan pria dewasa ketika dia memberi dirinya bunga? Setelah tertegun beberapa saat, dia menjilat bibirnya yang kering, apakah kamu bercanda? Tentu saja ini bukan lelucon.
Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada Tuan Chao dan yang lainnya. Berusaha sekuat tenaga untuk menahan senyuman di dalam hatinya, kamu, Dongfang Renji, datang tepat setelah pergi dan mengirimimu begitu banyak bunga, mengatakan bahwa bunga itu diterbangkan dari luar negeri. Dia menunggu beberapa jam, tetapi kemudian dia melihat bahwa kamu benar-benar tidak mau kembali dan pergi. Tapi sebelum pergi, dia memberitahuku bahwa dia akan berangkat besok. Itu akan datang lagi. Ye Bufan memiliki garis hitam di dahinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan dikejar oleh seorang pria. Hei, siapa yang mengirim begitu banyak mawar? Baunya harum sekali. Saat ini, sesosok tubuh anggun masuk dari pintu. Itu adalah Sima Wei yang heroik. Setelah memasuki pintu, dia menatap Ye Bufan dengan ekspresi sempit, seolah dia sudah tahu siapa yang mengirim bunga ini. Kenapa kamu kembali? Ye Bufan terkejut sekaligus malu. Awalnya sangat memalukan bagi pacarnya untuk memergoki seseorang memberinya bunga, tetapi orang tersebut masih seorang pria dewasa seperti bunga, jadi bagaimana dia bisa menjelaskannya dengan jelas. Sima Wei melangkah ke sampingnya dan menghembuskan napas ke telinganya dan berkata dengan lembut, jika aku kembali lagi nanti, apakah laki-lakiku akan direnggut oleh sangguan Renji? Jika aku bisa menanggung lebih dari satu saingan cinta wanita, berapa banyak yang bisa aku tanggung? Aku tidak tahan dengan teman gayku yang baik, apapun yang terjadi. Sungguh tidak. Ye Bufan mengatakan ini, tapi dia merasa seperti dia tidak bisa membantah di dalam hatinya. Sima Wei mengulurkan tangannya dan mencubit daging lembut di pinggangnya, dan berkata dengan bercanda, kamu telah ditangkap olehku dan kamu masih mengatakan kamu tidak memilikinya. Kamu benar-benar seorang yang berselingkuh, dan kamu dapat menerima keduanya, laki-laki dan perempuan. Tidak, aku laki-laki straight. Laki-laki hanya menyukai perempuan, bukan laki-laki. Petik 2. Benarkah? Kalau begitu, kamu harus membuktikannya padaku. Kata Sima Wei sambil menariknya ke atas. Liu Yun memiliki ekspresi keheranan di wajahnya. Awalnya dia mengira bosnya jarang memiliki wanita cantik seperti Suru Yue, tapi dia tidak mengharapkan wanita terbaik lainnya. Senyuman muncul di wajah Lou Baiming dan dia menggelengkan kepalanya sedikit. Kakak laki-laki adalah kakak laki-laki, dan bahkan wanita tertua dari keluarga Sima menyukainya. Cao Xinghua berkata, orang tidak menghabiskan masa mudanya dengan cara yang romantis. Saya mengagumi kemampuan kakak laki-laki Anda. Petik 2. Kedua lelaki tua ini biasanya sombong dan merendahkan, tetapi hari ini mereka jarang membuat lelucon. Sima Wei menarik Ye Bufan ke dalam kamar dan mendorongnya langsung ke tempat tidur. Apa yang ingin kamu lakukan? Kumpulkan makanan umum, baik pria maupun wanita memakannya, lihat apakah kamu sudah diperas sampai kering. Petik 2. Untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, Ye Bufan hanya bisa membuat penghalang kedap suara dan kemudian menghadapi tantangan tersebut. Tentu saja, dia tidak hanya membayar jatah umum, tetapi juga meningkatkan budidaya Sima Wei ke ranah Dzogchen tingkat bumi melalui budidaya ganda teknik rahasia. Setelah sekian lama, awan berhenti dan hujan berhenti, dan Sima Wei berbaring telentang, dengan lembut menggigit daun telinganya dengan gigi putihnya. Senang sekali menemukan pria sepertimu. Kamu tidak perlu berlatih keras sendiri, dan kultivasimu terus meningkat. Ye Bufan mengulurkan tangan dan menepuk belakangnya, membuat suara tajam yang ambigu. Kamu tahu apa yang aku lakukan, oke. Itu bagus, tapi sayang sekali aku terlalu sibuk. Aku baru tiba di ibu kota kekaisaran selama beberapa hari dan menangkap putri tertua keluarga Su, sepertinya aku perlu mengawasimu lebih dekat di masa depan. Kamu harus melakukannya secara teratur. Kumpulkan makanan umummu dan selamatkan dirimu dari keluar seharian untuk memberi manfaat bagi orang lain. Jangan bicarakan itu dulu untuk saat ini. Ada sesuatu yang serius untuk dibicarakan denganmu. Katakan padaku, ada apa? Ye Bufan mengirimnya ke rumah Changsun. Dia menceritakan secara singkat kisah bagaimana dia memperlakukan Changsun Changsong, dan kemudian berkata, kali ini, benar-benar berbahaya. Aku hampir mati karena pedang seni bela diri Changsun. Dia masih terlihat ketakutan ketika mengatakan ini, sejak menerima warisan,
ini adalah pertama kalinya menghadapi situasi berbahaya seperti itu. Saya pernah menghadapi bahaya di masa lalu, tetapi dengan keterampilan yang saya peroleh dari warisan saya mampu menghadapinya dan setidaknya menyelamatkan sedikit nyawa. Hanya saja kali ini, dia tidak punya kekuatan lagi untuk melawan saat berhadapan dengan seni bela diri Changsun. Pihak lain begitu kejam dalam perhitungannya. Sima Wei juga ketakutan hingga berkeringat dingin. Changsun Wugong adalah orang yang tegas. Jika masalah ini tidak dijelaskan, dia akan benar-benar membunuh Ye Bufan. Saya hanya ingin tahu siapa yang mengatur rencana untuk menjebak saya. Ye Bufan mengerutkan kening. Pertama-tama, orang ini harus tahu sebelumnya bahwa saya sedang bergegas ke rumah putra sulung. Dan kedua, dia harus memiliki kemampuan untuk mencuri dari perpustakaan rumah cucu tertua. Segala sesuatu di dalamnya akan dicuri. Sima Wei menambahkan, hal lainnya adalah dia sangat jelas tentang kebiasaan hidup Changsun Wugong dan tahu kapan dia akan mundur dan kapan dia akan pergi bahwa perhitungan pihak lain sangat halus. Changsun Wugong keluar dari pengasingan saat Anda sendirian. Anda benar. Berdasarkan kondisi ini, ada 3 orang yang paling dicurigai, Changsun Li, Changsun Dongju dan Changsun Qiulan. Sekarang kita punya arahan, kita bisa melenyapkan mereka satu persatu. Sima Wei berkata, saya masih mengenal Changsun Li. Meskipun dia adalah generasi ketiga dari keluarga Changsun, dia benar-benar idiot. Bahwa dia tidak bisa membuat rencana yang begitu cerdik, bahkan jika kamu memikirkannya, kamu tidak bisa mencuri manual pedang dari perpustakaan. Aku juga berpikir begitu, dan mengecualikan dia. Ye Bufan mengangguk, yang kedua adalah ibu baptis saya, dia tahu betul apa yang saya inginkan. Saya pergi ke keluarga Sun, bahkan dia meminta saya untuk pergi, tetapi saya selalu merasa ibu baptis saya tidak dapat menyakiti saya. Petik 2. Saya setuju dengan Anda Dongju sangat bagus, bakatnya lebih di bidang bisnis. Dalam hal seni bela diri dan perencanaan, dia relatif lemah. Apalagi dia belum kembali sejak dia meninggalkan rumah Changsun jangka waktu tertentu dan kemudian diam-diam menaruhnya di ruang tamu, tidak ada yang bisa dia lakukan. Ekspresi Ye Bufan berubah, jadi yang paling mencurigakan adalah Changsun Qiulan. Waktu yang disepakati oleh ibu baptisnya adalah di pagi hari, tapi dia berinisiatif mengubah waktu menjadi siang. Dan saya bertanya kepada pengurus rumah tangga Liuan, Changsun Changsong datang setiap hari pada siang hari, dan dia juga mengatur agar saya pergi ke dokter pada siang hari, mungkin karena alasan ini. Bab 907, Saingan Cinta yang Tak Bisa Dijelaskan. Sima Wei berkata, sebagian besar urusan keluarga Sun akhir-akhir ini telah diurus oleh Sun Qiulan yang tertua, dan dia memang memiliki kemampuan untuk mencapai ini. Setelah menebak hasil ini, Ye Bufan tidak bisa menahan perasaannya rasa dingin di punggungnya. Sejak dia bertemu wanita ini, Changsun Qiulan memberinya perasaan semilir angin musim semi. Apalagi setelah memasuki rumah Changsun, ia selalu menjaganya bahkan berbicara sendiri ketika Changsun Wugong meragukannya. Jika rencana ini benar-benar direncanakan olehnya, maka kemampuan licik dan aktingnya benar-benar menakutkan. Benar saja, pepatah lama mengatakan, semakin cantik seorang wanita, semakin besar kemungkinan dia berbohong. Lalu dia berkata dengan wajah bingung, menurut spekulasi ini, Changsun Qiulan adalah yang paling mungkin. Tapi ada satu hal yang saya tidak mengerti. Saya tidak punya dendam padanya, dan itu bahkan pertama kalinya kami bertemu. Mengapa apakah dia akan menyerangku? Pasti ada motif pembunuhannya, kan? Sima Wei berkata, sebenarnya, kamu telah mengabaikan satu hal. Bukan hanya 3 orang dari keluarga Changsun yang mampu melakukan ini, tapi mungkin ada jadilah orang lain. Pikir Ye Bufan. Sesuatu tiba-tiba terlintas di benakku. Maksudmu, orang di balik serangan terhadapku satu demi satu. Sima Wei berkata, ya, dilihat dari kemampuan dan metode yang ditunjukkan orang itu di masa lalu, dia memang memiliki kemampuan untuk melakukan ini. Itu beberapa kali berturut-turut aku gagal menyerangmu. Membunuh seseorang dengan pisau pinjaman di rumah Changsun adalah ide yang bagus. Punya dendam dengan Changsun Qiulan, dan dia tidak melakukannya. Alasan menyerangku. Ekspresi kekhawatiran muncul di wajah Sima Wei,
sepertinya orang ini benar-benar tidak sederhana. Kamu harus lebih berhati-hati di masa depan, mungkin dia akan punya trik lain. Ye Bufan mencibir, ini mungkin kesempatan, mungkin aku bisa mencabut ekor rubahnya. Apakah kamu punya ide bagus? Kata Sima Wei sambil mengedipkan matanya yang besar dan berair. Aku belum bisa mengatakannya, aku belum memikirkannya. Jika kamu tidak mengatakannya, jangan katakan itu. Aku ingin mengeringkanmu sekarang agar kamu tidak memprovokasi wanita lain. Begitu kata-kata itu keluar, perang saudara di ruangan itu kembali pecah. Keesokan harinya, Sima Wei masih ada tugas yang harus diselesaikan, jadi dia meninggalkan rumah sakit lebih awal. Ye Bufan menyerahkan klinik medis kepada Cao Xinghua dan kedua lelaki tua itu, dan bersiap berjalan-jalan untuk memilih tempat yang cocok sebagai altar. Namun sebelum dia bisa keluar, pintu pusat kesehatan ditendang dari luar dengan keras, lalu sesosok tubuh bergegas masuk. Siapa Ye Bufan? Bela aku. Orang yang masuk adalah seorang wanita muda jangkung, tinggi sekitar 1,75 meter, dengan rambut pendek sepanjang telinga. Ada apa? Ye Bufan memandang wanita ini, seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya, tapi tidak dapat mengingatnya untuk beberapa saat. Yang paling mengejutkannya adalah wanita ini adalah seorang ahli dan telah mencapai tahap awal surga. Kalian semua keluar, ada yang ingin kubicarakan dengannya. Setelah wanita itu memastikan identitas Ye Bufan, dia memandang orang lain di pusat medis dengan tatapan dingin. Ekspresi Lou Baiming berubah, dan dia melangkah maju dan berkata, Nona Dongfang, ada sesuatu yang ingin kita diskusikan. Petik 2. Berhenti bicara omong kosong dan segera keluar dari sini, atau saya akan menghancurkan klinik medis ini. Melambaikan tangannya dengan energi yang kuat. Dia benar-benar mengeluarkan Lou Baiming dan Cao Xinghua dari rumah sakit. Untungnya, budidayanya sangat tinggi dan dia telah mencapai tingkat mengirim dan menerima dengan bebas. Dia baru saja mengirim kedua lelaki tua itu keluar tanpa cedera. Mendengar nama Lou Baiming, Ye Bufan menyadari bahwa wanita ini terlihat sangat mirip dengan Dongfang Renji, dan dia seharusnya adalah saudara kembarnya Dongfang Huizong. Di saat yang sama, diam-diam dia mengeluh di dalam hatinya, bagaimana mungkin keluarga Dongfang bisa melahirkan dua orang aneh seperti itu, laki-laki berpenampilan seperti perempuan, dan perempuan terlihat seperti laki-laki. Wanita ini sangat agresif hingga hampir seperti seorang dominatrix. Tidak ada niat untuk memamerkan kebijaksanaannya. Beberapa tamu yang baru saja memasuki pintu bersembunyi ketika mereka melihat segalanya tidak berjalan baik. Hanya Liu Yun yang menatap Ye Bufan dengan ekspresi malu di wajahnya. Oke, kamu harus keluar dulu. Ye Bufan melambaikan tangannya dan meminta Liu Yun meninggalkan rumah sakit. Dia memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Dia belum pernah melihat wanita ini sebelumnya, jadi mengapa dia tampak memiliki dendam yang mendalam terhadapnya? Mungkinkah itu karena Dongfang Renji? Dia tidak mengambil hati tentang hal semacam ini, dan merasa bahwa dia harus bisa menjelaskannya dengan penjelasan. Bagaimanapun, dia adalah pria yang straight, tetapi dia tidak memiliki hobi menjadi gay. Ketika semua orang meninggalkan pusat medis, Dongfang Huizong melambaikan aliran udara yang kuat dan membanting pintu pusat medis hingga tertutup. Nona Dongfang, apa yang kamu inginkan dariku? Ada yang ingin kita bicarakan. Tidak ada yang perlu ku bicarakan denganmu. Sekarang aku akan memberimu dua pilihan, putus dengannya atau aku akan mengubahmu menjadi seorang Kasim. Nada suara Dongfang Huizong mendominasi, dan matanya menatap Ye Bufan penuh amarah. Nona Dongfang, saya pikir Anda benar-benar salah paham. Segalanya tidak seperti yang Anda pikirkan. Ye Bufan hendak menjelaskan, tapi dengan kasar disela oleh Dongfang Huizong. Aku masih ingin berdalih. Izinkan aku bertanya, apakah dia datang ke tempatmu kemarin? Ya, tapi, Ye Bufan membuka mulutnya dan disela lagi, apakah dia datang ke tempatmu tadi malam? Hidup bersama. Tidak, itu benar-benar tidak terjadi. Ye Bufan melambaikan tangannya berulang kali. Untungnya, tidak ada orang di sekitar, jika tidak, reputasinya akan hancur. Nona Dongfang, Anda benar-benar salah paham. Kakak Ling dan saya benar-benar tidak ada hubungannya satu sama lain. Saya hanya melihatnya sekali.
Dia datang untuk mengirim bunga kemarin, tetapi saya tidak di rumah sakit. Jika ya, saya pasti akan mengikuti dia. Dia menjelaskannya. Dongfang Huizong tertegun sejenak, dan kemudian berkata, apa yang kamu katakan? Saya tidak berbicara tentang saudara saya. Saya tidak peduli dengan skandalnya. Titik. Bukankah dia bersamamu? Wei Wei yang mana? Giliran Ye Bufan yang bingung. Melihat ini, sepertinya wanita ini tidak ada di sini untuk Dongfang Renji. Berpura-pura bingung kan? Aku sedang membicarakan Sima Wei. Sima Wei, ya, dia bersamaku kemarin. Petik 2. Pantas saja dia tidak datang makan malam saat aku mengundangnya kembali ke ibu kota kekaisaran kemarin. Ternyata dia datang menemuimu, pria liar, lebih awal. Nada suara Dongfang Huizong kesal, dan ada air mata di suaranya mata. Biarkan aku menghentikanmu, apa yang terjadi? Ye Bufan agak mengerti. Dia sudah lama mendengar bahwa wanita tertua dari keluarga Dongfang menyukai wanita, tapi sekarang sepertinya dia menyukai Sima Wei. Dia memiliki saingan cinta yang tidak dapat dijelaskan, jadi tidak heran dia tampak seperti akan menyerangnya ketika dia memasuki rumah. Nama belakangnya Ye Wei milikku. Biar ku beritahu, kamu tidak boleh mendekatinya lagi, kalau tidak aku akan langsung memotongmu. Garis hitam di kepala Ye Bufan diam-diam mengatakan bahwa dia adalah Ye Bufan sungguh sial, kenapa saudara-saudari aneh dari keluarga Dongfang ini bisa berhubungan dengan diri mereka sendiri. Dongfang Renji masih mengejarnya sekarang, tetapi dalam sekejap, dia dan saudara perempuannya menjadi saingan cinta lagi. Nona Oriental, maafkan aku tidak bisa menyetujui permintaan ini. Wei adalah wanitaku, dan aku tidak punya alasan untuk berpisah darinya. Ekspresi wajah Dongfang Huizong berubah dan dia menjadi marah. Aku tidak akan menitikkan air mata sampai aku melihat peti mati itu. Aku akan membiarkanmu menjadi seorang kasim sekarang. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa bersaing denganku untuk Wei. Setelah mengatakan ini, dia bergerak dan mendatangi Ye Bufan seperti hantu, menendang keluar dari anak dan cucunya. Bab 908, Kakak dan Adik yang Aneh. Aku akan mencekikmu. Ye Bufan merasakan hawa dingin di kulit kepalanya. Dia tidak bisa membiarkan bagian kuncinya terluka apapun yang terjadi, jadi dia buru-buru menggunakan langkah naga ilahi untuk bersembunyi ke samping. Dia sekarang berada di alam kesempurnaan agung tingkat bumi, dan hanya selangkah lagi dari tahap awal tingkat surga. Dia pasti tidak bisa mengalahkan Dongfang Huizong, tapi mengandalkan keajaiban Shenlong Tianstep, dia hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Hei, dia berlari cukup cepat. Dongfang Huizong menendang bola ke udara. Dia jelas sedikit terkejut, tapi dia tidak menyerah. Kali ini, saya merasa kasihan pada Ye Bufan. Meskipun pusat medisnya tidak kecil, pergerakannya dibatasi di dalam ruangan, dan dia dikelilingi oleh bahaya sambil mengelak ke kiri dan ke kanan. Dan wanita ini tidak kenal ampun dalam serangannya. Tepatnya, dia tidak kenal ampun dalam serangannya dan tidak pernah meninggalkan bagian vitalnya. Hei, apakah kamu sudah selesai? Ye Bufan terpaksa merasa malu. Jika dia terus seperti ini, dia hanya bisa memanggil Ye Tian. Tapi bahkan dia merasa sedikit tidak layak membeberkan rahasianya untuk hal berdarah seperti itu. Wanita ini bukanlah orang yang sangat jahat, dan dia adalah wanita tertua dari keluarga Dongfang. Dia tidak bisa membunuhnya untuk membungkamnya, jika tidak, dia pasti akan menimbulkan masalah besar bagi dirinya sendiri. Keluarga Changsun memiliki ahli bela diri seperti Changsun. Mereka berdua adalah keluarga kelas 1, dan keluarga Dongfang juga tidak buruk. Saat itu, dia mungkin harus meninggalkan ibu kota kekaisaran dan tinggal di pengasingan. Ini jelas bukan hasil yang dia inginkan. Tetapi jika Ye Tian tidak dipanggil untuk meminta bantuan, dia benar-benar bukan tandingan pihak lain. Katakan saja padaku apakah kamu setuju atau tidak. Jika kamu tidak setuju, aku akan membunuhmu hari ini. Dongfang Huizong meletakkan tangannya di pinggul dan berkata dengan nada mengancam. Sialan, ketika aku meningkatkan kultivasiku, aku harus memukulmu. Pikir Ye Bufan dalam hatinya dan mau tidak mau melirik ke bagian wanita itu. Harus dikatakan bahwa meskipun orientasi seksual wanita ini unik,
namun tidak mempengaruhi perkembangannya. Sosok tinggi langsing dengan lekuk panjang di bagian depan dan belakang ini benar-benar berbeda dengan wanita palsu berbentuk datar seperti Dongfang Renji. Jangan memaksaku, atau aku tidak akan bersikap sopan. Ye Bufan memang sudah muak. Jika wanita ini terus berjalan, dia akan benar-benar memanggil Ye Tian. Aku ingin tahu kenapa kamu begitu kasar padaku. Teriak Dongfang Huizong, lalu menendangnya lagi. Ye Bufan mengerutkan kening dan hendak memanggil Ye Tian ketika tiba-tiba pintu pusat medis dibuka dari luar dengan keras. Hentikan, hentikan dengan cepat. Dengan teriakan keras, sesosok tubuh muncul di antara Ye Bufan dan Dongfang Huizong. Kedua pasang kakak beradik aneh dari keluarga Dongfang ini memang aneh. Terlepas dari orientasi mereka yang aneh, mereka berdua memiliki bakat yang luar biasa. Kultivasinya tidak sebaik Dongfang Huizong, namun ia juga telah mencapai ranah Dzogchen tingkat bumi. Melihat kakaknya berdiri di depannya, Letnan Jenderal Dongfang Hui menarik kembali kaki kanannya yang ditendang. Meski kini benda milik Dongfang Renji hanya sekedar hiasan, ia tidak bisa membuangnya begitu saja. Saudaraku, apa yang kamu lakukan di sini? Dongfang Huizong cemberut dan berkata tidak puas. Aku masih ingin bertanya padamu, kenapa kamu menyentuh adikku? Ye Bufan hanya menghela nafas lega, namun ketika mendengar gelar Dongfang Renji, tiba-tiba dia merasakan keinginan untuk muntah darah. Kejahatan macam apa yang telah dia lakukan dalam hidupnya hingga memprovokasi sepasang saudara lelaki dan perempuan yang aneh. Saudaraku, jangan khawatir tentang itu. Dia merampok Viviku. Aku harus membunuhnya hari ini. Tidak, aku di sini hari ini. Tidak peduli apa yang kamu katakan, kamu tidak dapat menyentuh adikku. Memblokir Ye Bufan. Di depanku, tanganku terentang, seolah-olah aku mencoba menggerakkannya, dia akan melangkahiku. Ye Bufan benar-benar muak dengan sepasang saudara kandung ini. Saat dia melihat pintu pusat kesehatan terbuka, dia bergegas keluar dengan gerakan kakinya. Jika Anda tidak mampu melawan diri sendiri, mengapa Anda tidak bisa bersembunyi? Ya, jangan lari. Urusan hari ini belum selesai. Teriak Dongfang Huizong dan hendak mengusirnya, tapi Dongfang Renji meraih pinggangnya dan menahannya. Adik, cepat lari, aku di sini. Ye Bufan terpeleset dan hampir terjatuh oleh suara adiknya. Ini sangat aneh sehingga dia masuk ke mobilnya dan segera meninggalkan rumah sakit. Dia berkendara keluar kota, membuka peta dan memeriksa medan di sekitar ibu kota kekaisaran. Kali ini dalam mendirikan altar kita perlu mencari tempat yang energi spiritualnya melimpah, sebaiknya di bukit dengan lingkungan yang asri. Menurut puncak yang ditandai di peta, dia mengubahnya 3 kali berturut-turut, tapi dia tidak puas dengan semuanya. Entah udara di sekitarnya kurang bagus dan energi spiritualnya terlalu tipis, atau medan di gunung tidak cocok untuk mendirikan altar. Menjelang tengah hari, dia sampai di puncak gunung lain yang disebut Gunung Huoshan. Ia memarkir mobilnya di kaki gunung dan mendaki. Sesampainya di puncak gunung, ia langsung jatuh cinta dengan lokasi tersebut. Meski gunung ini tidak terlalu tinggi, namun vegetasi di sekitarnya sangat bagus, dan auranya jauh lebih kaya dibandingkan tempat lain. Yang terpenting puncak gunungnya sangat datar, luasnya sekitar 100 meter persegi, seolah-olah digali secara manual. Bagus, ini dia. Ye Bufan langsung mengatur lokasi altar di sini. Changsun Changsong lahir dengan kekurangan api, dan nama gunung ini disebut juga gunung vulkan, yang bertepatan dengan 5 elemen, jadi begitulah, paling cocok. Setelah memutuskan lokasi altar, dia merasa jauh lebih santai setelah menghilangkan salah satu kekhawatirannya. Tapi kemudian saya memikirkan Dongfang Huizong di klinik medis. Wanita ini pasti tidak akan menyerah. Kultivasi saya telah stabil selama beberapa waktu, dan sepertinya sekaranglah waktunya untuk meningkat. Memikirkan hal ini, dia membentuk formasi pelindung di puncak gunung, lalu mengeluarkan cairan spiritual yang dibawa kembali dari ladang es Arktik dari cincin penyimpanan, duduk bersila di tanah, dan mulai membuat terobosan. Nyatanya, ia mampu menembus surga tahap awal saat berada di medan es Arktik. Namun, mengingat fondasinya tidak stabil, ia hanya menstabilkannya untuk sementara. Dengan landasan ini,
terobosan dapat dilakukan dengan momentum yang besar. Di bawah pengoperasian Zenki yang kacau, air yang mengalir di sekitarnya berubah menjadi aliran energi spiritual dan berkumpul ke dalam tubuhnya, akhirnya berubah menjadi Zenki yang kental. Ramuan emas di Dantian semakin membesar, akhirnya mencapai ukuran bola tenis meja, memancarkan cahaya terang, seperti harta karun langka. Berbeda dengan pejuang lainnya, Ye Bufan berlatih teknik kultivasi. Jika ingin melangkah lebih jauh, dia harus memecahkan pilnya dan menjadi bayi. Seiring berjalannya waktu, cairan spiritual di sekitarnya berkurang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, sementara ramuan emas di Dantian menjadi semakin besar. Akhirnya, ramuan emas telah terisi penuh dengan energi sejati yang diubah oleh energi spiritual, mencapai batasnya dan tidak dapat diserap lagi. Perasaan ini seperti balon yang ditiup hingga batasnya dan bisa meledak kapan saja. Ye Bufan tidak menunjukkan niat untuk berhenti dan dengan panik menyerap energi spiritual dari luar. Pada saat ini, pusaran energi spiritual yang sangat besar terbentuk di puncak gunung vulkan. Tidak hanya energi spiritual yang dipancarkan oleh cairan spiritual tersebut, tetapi juga energi spiritual yang terkandung di sekitar langit dan bumi diserap olehnya secara gila-gilaan. Setelah beberapa saat, tiba-tiba ada bunyi klik di benaknya, dan ada retakan pada ramuan emas di dantiannya. Segera setelah itu, vitalitas langit dan bumi di seluruh puncak gunung tampak ganas, dan angin kencang tiba-tiba bertiup, menyebabkan pasir dan batu beterbangan. Untungnya, penduduknya jarang, tidak ada orang lain di sekitarnya, dan tidak terlalu menarik perhatian banyak orang. Ye Bufan tidak fokus pada hal lain, hanya menyerap energi spiritual dengan sepenuh hati. Retakan pada ramuan emas semakin membesar, dan akhirnya retak seluruhnya dalam sekejap, dan cangkang emas yang jatuh berubah menjadi kabut emas, langsung memenuhi seluruh dantian. Bab 909, memecah pil dan menjadi bayi. Di dalam kabut emas, ada bayi berwarna merah muda seukuran kepalan tangan duduk bersila. Meski si kecil tidak besar, alis dan matanya lincah serta anggota tubuhnya lengkap. Hanya saja ukurannya agak terlalu kecil, tidak jauh berbeda dengan bayi normal. Ini adalah dasar dari pengembangan jiwa baru lahir yang dibentuk oleh Ye Bufan. Yuan Ying perlahan membuka matanya, menyedot mulutnya dengan tajam, dan energi spiritual di sekitarnya tersapu dalam sekejap. Air spiritual yang awalnya ditempatkan di sekitar tiba-tiba kehilangan setengahnya, dan pada akhirnya hanya tersisa sekitar seperempatnya. Setelah menyerap begitu banyak energi spiritual sekaligus, Nas Chen Sol tampak sangat puas. Dia perlahan menutup matanya dan seluruh tubuhnya menjadi sedikit lebih besar dari sebelumnya. Akhirnya selesai. Ye Bufan menghela nafas panjang, dipenuhi dengan ekstasi di dalam hatinya. Dia akhirnya memiliki jiwa baru lahirnya sendiri, yang merupakan langkah yang sangat penting dalam jalan panjang kultivasi. Sebelum tahap inti emas, dia selalu menyerap vitalitas langit dan bumi untuk digunakan sendiri. Namun begitu Anda membentuk jiwa baru lahir Anda sendiri, Anda dapat langsung mengontrol vitalitas langit dan bumi, dan kekuatannya 100 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Pada saat dia membentuk jiwa yang baru lahir, energi langit dan bumi di sekitarnya langsung kembali tenang, dan semuanya kembali seperti semula. Ye Bufan membuka matanya lagi dan melihat matahari keemasan telah mencapai dekat cakrawala dan akan terbenam. Hampir setengah hari telah berlalu sejak latihannya. Dia melirik air spiritual di sebelahnya lagi, dan tidak bisa menahan rasa sakit fisik di hatinya. Hanya sejumlah kecil mata air spiritual yang tersisa di ujung utara, kurang dari seperempat dari sebelumnya. Masalahnya sudah terselesaikan, sepertinya sudah waktunya dia kembali. Saya berlari keluar sebelumnya, dan saya tidak tahu bencana apa yang ditimbulkan oleh wanita Dongfang Huizong ke pusat medis. Dia melompat dan melompat turun dari puncak gunung dengan ringan. Sekarang dia telah mencapai tahap Nas Chen Sol. Meskipun dia tidak bisa terbang dengan pedang, dia masih bisa mengendalikan udara dalam jarak dekat. Hanya dalam beberapa kali naik turun, ia berpindah dari puncak gunung ke kaki gunung. Setelah masuk ke dalam mobil, dia kembali ke ibu kota kekaisaran. Setelah sampai di rumah, dia melihat klinik pengobatan kuno itu masih utuh, dan dia akhirnya merasa lega. Ketika saya masuk, pusat medis tutup,
dan hanya Liu Yun satu-satunya yang membersihkan aula. Ye Bufan melihat sekeliling dan berkata, tidak buruk. Saya pikir wanita itu akan merobohkan pusat medis itu. Jika bukan karena pelamar Anda, saya khawatir pusat medis itu benar-benar hilang. Itu adalah Dongfang Renji yang memperkosa adiknya. Ditarik pergi dari sini. Liu, oke, jangan membuat masalah. Yun menutup mulutnya dan tertawa, bos, kamu benar-benar menarik bagi pria dan wanita. Begitu dia memasuki ruangan, pintu dibanting di belakangnya. Saya tahu bahwa jika saya melarikan diri, biksu itu tidak akan bisa melarikan diri dari kuil. Bagaimanapun juga, anak kecil yang cantik telah kembali. Kamu adalah wanita yang benar-benar menghantui dan tidak akan pernah berakhir. Ye Bufan terlihat kesal, tapi di saat yang sama diam-diam dia senang di dalam hatinya. Untungnya, dia telah bersiap dan meningkatkan level kultivasinya, jika tidak hari ini akan benar-benar buruk. Mudah ditangani. Meskipun dia baru saja maju ke tahap awal tingkat surga, dengan karakteristik seorang kultivator, dia benar-benar tak terkalahkan pada tingkat yang sama, dan tidak ada masalah untuk menghadapi wanita di depannya. Demi saudaraku, selama kamu berjanji untuk meninggalkan Wei Wei, aku akan melepaskanmu sekali hari ini. Dongfang Huizong memiliki cibiran bangga di wajahnya, seperti seorang ratu yang mengendalikan segalanya. Itu urusan kita sendiri, kamu tidak perlu mengurusnya. Hati Ye Bufan dipenuhi amarah. Dongfang Huizong mendengus dingin, nak, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani menghancurkanmu? Kali ini aku akan melihat kemana kamu lari. Lari? Kenapa aku harus lari? Dengarkan saranku dan segera pergi dari sini, kalau tidak aku akan mengambil kembali minat pagi ini. Huizong selesai berbicara, sosoknya melintas di depannya, dan kemudian sebuah tangan giok putih menghantam kepalanya. Ye Bufan tidak mengelak kali ini dan memutuskan untuk memberi warna pada wanita ini. Dia mengangkat tangannya dan menyambutnya dengan telapak tangan. Wajah Dongfang Huizong dipenuhi kegembiraan, anak ini akhirnya berhenti bersembunyi. Selama pertarungan pagi hari, Shenlong Tianstep yang tidak dapat diprediksi benar-benar membuatnya pusing. Alasan mengapa saya memilih melakukannya di kamar tidur adalah karena saya tidak ingin memberikan terlalu banyak ruang kepada pihak lain untuk menghindar. Terdengar ledakan dan kedua telapak tangan saling bersentuhan. Ye Bufan merasakan 3 tingkat kekuatan datang dari telapak tangannya secara berurutan. Wanita ini memang memiliki beberapa keterampilan, dan gelombang acak dari telapak tangannya memiliki 3 tingkat kekuatan tersembunyi. Jika dia belum mencapai tahap Nas Chen Sol, dia mungkin baru saja terluka. Dongfang Huizong mempersempit jarak antara keduanya dengan bantuan 3 lapisan energi rahasia. Telapak tangan ini dianggap sebagai pertarungan yang setara, dan keduanya mundur selangkah. Untungnya, mereka semua mencapai kondisi mampu mengendalikan energinya dengan bebas dan tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada ruangan. Dia juga seorang master tingkat surga. Pusat Dongfang Hui terkejut. Mereka berdua telah bertarung satu sama lain di pagi hari. Dapat dilihat bahwa pria ini paling banyak berada di alam Dzogchen tingkat bumi, dan memang masih ada celah antara dia dan tingkat surga. Mengapa dia sudah melewati ambang alam surga setelah keluar selama setengah hari? Ini terlalu cepat. Pada saat dia tertegun, Ye Bufan menggunakan langkah naga ke langit, melangkah ke sisi kanan wanita itu, dan kemudian mengulurkan tangan untuk menyodok siku kanannya. Setelah meningkatkan kultivasinya, kecepatannya 2 kali lebih cepat dari di pagi hari. Ditambah dengan gerak kaki yang indah, Dongfang Huizong tertangkap basah. Dia merasakan lengan kanannya mati rasa dan titik akupuntur terkena. Bajingan! Teriak Dongfang Huizong dengan marah, kinya beredar dengan cepat dan langsung membuka titik akupuntur yang disegel oleh lengan kanannya. Lalu tinju kirinya tiba-tiba meninju dan mengenai dada Ye Bufan. Benar saja, wanita ini memiliki beberapa keterampilan. 3 kekuatan yang baru saja dia gunakan gagal menyegel titik akupunkturnya. Bagaimanapun, pihak lain adalah seorang wanita, dan dia adalah wanita tertua dari keluarga Dongfang, jadi Ye Bufan telah menunjukkan belas kasihan. Melihat tinju seperti batu giok datang ke arahnya, dia mengambil 1 langkah ke depan dan memegang tinju kecil Dongfang Huizong di telapak tangannya. Tinjunya jatuh ke tangan lawan,
Dongfang Huizong mengerutkan kening, ekspresi jijik muncul di matanya. Kemudian dia berusaha keras untuk menarik tinjunya, tapi tangannya digenggam erat oleh Ye Bufan dan dia tidak bisa menariknya. Sialan, Dongfang Huizong tidak lagi menarik pukulannya, tapi bergerak maju dan memukul dadanya. Ini terlihat seperti seorang wanita yang sedang memeluk dirinya sendiri, tetapi sebenarnya ini mirip dengan postur tubuh Bajikuan yang sangat dekat, yang sangat kuat. Ye Bufan diam-diam mengira itu buruk, sudah terlambat untuk mundur saat ini. Karena jaraknya terlalu dekat dan kecepatan wanita itu sangat cepat, seluruh tubuh Dongfang Huizong membentur dada Ye Bufan dengan kuat. Ye Bufan pertama kali merasakan dua massa lembut menekan dadanya, dan kemudian sebuah kekuatan besar menghantamnya. Wanita ini terlihat kurus, tetapi ketika dia benar-benar menabraknya, dia seperti kereta berkecepatan tinggi, sangat ganas. Ye Bufan berteriak keras dan dengan cepat mengedarkan chaos ki miliknya untuk menetralisir sebagian besar kekuatan tabrakan. Namun, kekuatan yang tersisa masih membuatnya tidak stabil, dan dia terbang mundur tanpa sadar. Tangan kanannya masih menggenggam tangan kiri Dongfang Huizong, dan dia terbang bersama wanita itu, jatuh ke pelukannya, dan jatuh di ranjang besar di belakangnya. Bab 910 Benang Emas Bersilang. Dongfang Huizong jelas tidak mengharapkan perubahan ini. Dia tidak siap menghadapi momen ini dan sangat menekan Ye Bufan. Alhasil, postur dua orang di ranjang besar itu agak aneh, dengan perempuan di atas dan laki-laki di bawah. Jika orang lain melihatnya saat ini, mereka akan mengira kedua orang itu sedang melakukan sesuatu tidak pantas untuk anak-anak. Brengsek, Dongfang Huizong merasa malu dan marah, dan meninju dada Ye Bufan dengan keras. Ye Bufan tidak bisa bersembunyi, jadi dia segera mengulurkan tangan kirinya, meraih tangan kanannya, lalu berbalik dan menekan wanita itu di bawahnya. Hei, apa kamu sudah selesai? Ye Bufan berkata dengan marah, tapi akhirnya matanya bergerak dan dia melihat dada tinggi wanita itu lagi. Sekarang saya sedang berbaring di tempat tidur, namun tiba-tiba masih ada efek yang menarik perhatian, yang menunjukkan bahwa itu asli. Lepaskan aku akan membunuhmu. Teriak Dongfang Huizong dengan marah. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah begitu ditekan oleh seorang pria, dan dia memiliki ketidaksukaan terhadap pria. Dia sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Apakah kamu sakit otak atau aku sakit? Biarkan kamu pergi dan biarkan kamu membunuhku. Ye Bufan berkata dengan kecepatan kilat, dan menyodok titik jianjingnya. Kali ini dia menggunakan 80% kekuatannya, segel sepenuhnya akupuntur wanita itu poin. Dia juga merasa postur tubuhnya saat ini agak canggung, jadi dia segera berdiri setelah berhasil. Brengsek, cepat lepaskan aku. Teriak Dongfang Huizong sambil berbaring di tempat tidur. Kamu boleh melepaskanku, tapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak akan melakukan apapun padaku lagi. Tidak, aku harus membunuhmu. Teriak Dongfang Huizong dengan gigi terkatup. Kalau begitu tetaplah di sini. Aku akan menelepon kakakmu nanti dan memintanya untuk membawamu. Wanita gila ini, pergi. Ye Bufan kemudian memikirkan pria yang sakit kepala itu, dan segera berkata, lupakan, aku masih panggil polisi dan biarkan polisi menyeretmu pergi, dasar wanita gila. Tidak, kamu tidak bisa memanggil polisi. Bagaimanapun juga, Dongfang Huizong adalah seorang wanita. Jika polisi melihatnya terbaring di tempat tidur pria dengan cara yang aneh, ngomong-ngomong, dia akan melompat. Jika kamu bahkan tidak bisa mencucinya setelah memasuki Sungai Kuning, reputasimu dalam hidup ini akan hancur. Selain itu, dia masih wanita tertua di keluarga Dongfang, dan dia harus mempertimbangkan keluarga dalam segala hal. Wanita gila, kamu perlu mengerti kenapa aku harus mendengarkanmu. Kata Ye Bufan sambil mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menelepon. Tunggu sebentar, aku berjanji padamu bahwa aku tidak akan pernah melakukan apapun padamu lagi, oke? Petik 2. Benar, kenapa kamu terus begini? Aku tidak memanfaatkanmu. Kata Ye Bufan, melihat kebencian di mata wanita itu, dia masih merasa tidak nyaman. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja. Pertama-tama kamu harus bersumpah kepadaku bahwa jika kamu menyerangku lagi, kamu akan menjadi wanita jelek tanpa payudara dan pantat. Ya,
Tolong jangan melangkah terlalu jauh. Huizong mengertakkan gigi. Lupakan saja jika kamu tidak mau. Lebih baik aku menelepon polisi. Akan lebih aman seperti itu. Kata Ye Bufan dan mengangkat teleponnya lagi, siap untuk menelepon. Tunggu. Dongfang Huizong menghentikan Ye Bufan, lalu berbisik, aku bersumpah, jika aku menyerangmu lagi, kamu akan menjadi wanita jelek tanpa payudara dan pantat. Ini tidak akan berhasil, suaranya adalah terlalu rendah, tidak tulus. Kamu, mata Dongfang Huizong terbakar, tapi dia akhirnya mengulanginya dengan keras. Ingat, kamu bersumpah, kata Ye Bufan sambil mengulurkan tangan untuk melepaskan ikatan titik akupuntur wanita itu. Dongfang Huizong menyesuaikan energi dan darahnya yang agak stagnan, lalu menjabat tangannya di atas tempat tidur, dan seluruh tubuhnya terbang seolah-olah tidak memiliki beban. Lalu kedua tinjunya mengenai wajah Ye Bufan seperti guntur. Dasar jalang gila, apa kamu lupa kalau kamu baru saja bersumpah? Ye Bufan tidak punya pilihan selain mengulurkan tangannya dan menangkap tinjunya lagi. Tampaknya benar adanya pepatah lama, semakin cantik seorang wanita, semakin besar kemungkinan dia berbohong. Aku bilang aku tidak akan melakukan apapun padamu, tapi aku tidak bilang aku tidak akan membunuhmu. Gerakan Dongfang Huizong tiba-tiba berubah. Di belakang tangannya, dua kaki panjang melompat ke depan dan melingkari pinggang Ye Bufan dengan erat. Biarkan aku mencekikmu, apa yang kamu lakukan? Apakah pohon tua itu terjalin? Ye Bufan tertangkap basah dan digulung erat oleh wanita itu. Dia mengerutkan kening dan hendak menggunakan energinya untuk membuang wanita itu. Tanpa diduga, kaki lawan terjerat erat, dan jentikannya tidak berpengaruh. Ye Bufan mengumpulkan kembali energinya dan bersiap untuk membuangnya lagi. Namun pada saat ini, Dongfang Huizong menggunakan pukulan punggung lagi, melingkarkan kakinya erat-erat di pinggang Ye Bufan, membuatnya tidak mungkin untuk melepaskan diri, lalu dia tiba-tiba duduk. Ye Bufan mengerang teredam, dan energi yang baru saja dia kumpulkan langsung tersebar. Kekuatan kali ini sungguh terlalu besar, seperti kekuatan besar yang menekan pinggangnya. Tentu saja, Dongfang Huizong tidak menggunakan akar pohon tua, melainkan teknik rahasia masternya yaitu menyilangkan kakinya dengan kabel emas. Sekali teknik menendang seperti ini ditangkap, akan sangat sulit untuk menghilangkannya. Yang terpenting adalah kekuatan jatuh berikutnya cukup untuk meremukkan tulang belakang pinggang seseorang. Pada saat ini, Ye Bufan sangat menyadari kekuatan gerakan ini. Pinggangnya seperti ditekan oleh bukit, dan kakinya menahan kekuatan yang sangat besar. Tapi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan, tidak membiarkan dirinya jatuh, dia mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Kamu masih bisa bertahan, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Kata Dongfang Huizong sengit. Setelah dia selesai berbicara, dia duduk dengan pantat menghadap ke bawah lagi, seluruh tubuhnya tiba-tiba tenggelam, dan kekuatannya langsung meningkat sedikit. Ye Bufan mengerang dan sepertinya mendengar suara klik dari pinggangnya, seolah dia bisa dihancurkan kapan saja. Dia sekarang ditembaki oleh kaki bersila emas wanita itu, dan seluruh energinya berjuang melawan kekuatan jatuh wanita itu. Begitu dia menggunakan energi aslinya dengan gegabah, tulang belakang pinggangnya akan segera dihancurkan oleh wanita ini. Dasar wanita gila, lepaskan kakimu secepatnya. Jangan lepaskan. Jika bisa, tunggu saja. Ye Bufan benar-benar tidak berdaya gerakan. Dia tidak berani melepaskan tangannya, jika tidak dia akan segera diserang oleh lawannya. Namun jika hal ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia tidak akan sanggup menanggungnya, dan dia tidak bisa duduk diam menunggu kematian. Wajah Dongfang Huizong menunjukkan sedikit rasa bangga. Menurutnya, selama lawannya terkena pukulan bersila emasnya, tidak akan ada ruang untuk perlawanan. Izinkan saya bertanya untuk terakhir kalinya, apakah Anda ingin melepaskan saya atau tidak? Pada saat ini, pembuluh darah muncul di dahi Ye Bufan, dan dia melihat bahwa dia tidak tahan lagi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi kecuali kamu setuju untuk meninggalkan Vivi. Sebelum Dongfang Huizong selesai berbicara, dia terkejut melihat pihak lain menundukkan kepalanya dan berlari menuju dadanya dengan mulut besar. Ah! Dia tiba-tiba berteriak dengan sangat panik di matanya. Lagi pula dia adalah seorang gadis,
bagaimana dia bisa menahan serangan seperti itu. Karena panik, dia segera menyilangkan kakinya dan bersembunyi dengan cepat. Ye Bufan tiba-tiba merasa rileks, seolah beban berat telah terangkat darinya. Namun setelah itu, dia menjadi sangat marah, menggerakkan kakinya mengikuti, dan sekali lagi menusuk titik akupuntur wanita itu dengan satu jari. Ah! Sebelum Dongfang Huizong pulih dari kepanikannya tadi, titik akupunkturnya telah disegel kembali. Ye Bufan kali ini tidak lagi sopan dan tidak menunjukkan belas kasihan. Dia meraih wanita itu dan melemparkannya ke tempat tidur besar di sebelahnya.